Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih pada hari ini saya hadir di Mimbar TV. Ini luar biasa. Kalau dulu kita mengenal MPA, ini berkembang mengikuti era digitalisasi, ini juga telah ada Mimbar TV. Nah, luar biasa, ini merupakan media untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan segala aktivitas Kementerian Agama di Jawa Timur. Dan saya sampaikan selamat untuk beraktivitas, selamat untuk berproduksi, khususnya kepada madrasah. Jika memiliki sesuatu yang perlu ditayangkan, di branding, nah, silahkan bisa menghubungi ke Mimbar TV. Misalnya terkait dengan profil madrasah, terkait dengan prestasi madrasah. Ini kesempatan yang terbaik dan saya sudah bicara dengan para kru, siap melayani di seluruh pelosok Jawa Timur. Hebat Mimbar TV, selamat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, saya Kuswianto hari ini ada di MTSN 1 Kediri. Dan bagaimanakah keseruan yang ada di dalamnya? Baik, nanti ekstrakurikulernya, profilnya seperti apa? Yuk ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PTSP MTSN 1 Kediri. Saya Siti Khairiyati, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen sebagai Kepala Tata Usaha MTSN 1 Kediri. Sebagai Kepala Tata Usaha, saya bertanggung jawab kepada manajemen administrasi madrasah. Saya Almayun Puji Astuti, saya adalah bagian keuangan di PTSP ini yang bertugas mencairkan dana DIPA sesuai dengan juknis yang berlaku saat ini. Saya Mariana Trinja, Sarjana Manajemen, Staf Tata Usaha MTSN 1 Kediri. Saya bertugas sebagai pelayanan kesesuaian dan kearsipan. Saya Catur Puspitasari, Sarjana Pendidikan, Staf Tata Usaha MTSN 1 Kediri. Saya bertugas sebagai administrasi persuratan dan legalisir. Saya Usmia Alawiyah sebagai staf tata usaha pelayanan kepegawaian, tenaga kependidikan dan tenaga pendidik MTSN 1 Kediri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Islamuddin, Sarjana Pendidikan. Saya bertugas sebagai pelayanan simpatika dan emis. Kami selalu mengupayakan pelayanan yang tercepat dan akurat kepada seluruh siswa dan masyarakat Kediri. Sebagai contoh, di dalam persuratan kami sudah menggunakan aplikasi Srikandi, sehingga dengan aplikasi Srikandi tata persuratan bisa menjadi cepat dan akurat. Demikian pemaparan kami tentang pelayanan PTSP MTSN 1 Kediri. Semoga kami bisa istiqomah melayani siswa MTSN 1 Kediri dan kepada masyarakat Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Laili, adakah tingkat kesulitan ketika mengawal, apalagi ini champion language begitu ya? Bagaimana itu? Si Naomi ini kebetulan anaknya memang sudah ada potensi besar begitu Bu Ica dalam bidang bahasa Inggris. Jadi mungkin kita hanya perlu sedikit meningkatkan motivasinya dia supaya lebih semangat lagi dalam mengikuti kompetisi-kompetisi. Kita memberikan pembimbingan secara intensif ketika menjelang pelaksanaan itu. Siap. Dengan memberikan soal-soal latihan. Buat Namira, Mbak Namira ketika mengikuti KSM di tingkat Kabupaten Kediri bidang IPA apalagi ya 2023, kenapa tertarik dengan IPA? Karena saya dari dulu memang suka IPA, saya suka dengan lingkungan dan dengan alam. Ekspektasi saya dengan mengikuti lomba-lomba begini itu adalah ya mendapatkan prestasi. Dan semoga nanti prestasi itu bisa menumpuk sampai aku bisa masuk ke sekolah manapun yang aku inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya Ica Asifah kembali hadir menyapa Anda semuanya yang ada di rumah. Dan kali ini kita ada bersama dengan siswa dan ibu guru dari MTSN 1 Kediri yang pasti kita masih di bingkai acara siswa prestasi akademik. Dan ini ternyata banyak sekali prestasi-prestasi yang nanti akan kita ulik kepada ibu guru kita dan putra-putri kita yang ada di sini. Dan sudah siap bersama kita semuanya pemirsa yang ada di rumah, yaitu Ananda Namira Talita Jasmine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian ada juga Ananda
Ibnul Nomena Akmal. Oh, panjang sekali namanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ica manggilnya apa ini sayang? Enaknya? Ya? Nomi saja, baik. Dan juga saya sampaikan dan saya sapa Ibu Laili Mar'atus Fatimah MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada juga Ibu Istiqomah hadir bersama kita. Ya, baik, luar biasa. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini ada banyak sekali kejuaraan yang akan coba kita gali banyak informasinya, yaitu teman-teman kita saat ini juara juga di KSM tingkat Kabupaten Kediri bidang IPA di tahun 2023. Demikian ya Mbak Namira ya. Keren. Kemudian ada juga juara 4 OSN di tahun yang sama 2023. Dan juga ada olimpiade yang luar biasa mendapatkan medali di Erlangga Championship Language. Wah, ini Ibu, ini perlu kita coba diskusi dan dialog. Kira-kira ketika Ibu memberikan motivasi ke anak-anak seperti apa? Monggo, Ibu Istiqomah boleh terlebih dahulu? Untuk motivasi untuk Ananda Namira, selalu rajin belajar, pantang menyerah, jangan lupa juga diikuti dengan kita. Begitu ya, iya. Oke, Ibu, ini luar biasa Bu Laili. Adakah tingkat kesulitan ketika mengawal, apalagi ini champion language begitu ya? Bagaimana itu? Si Naomi ini kebetulan anaknya memang sudah ada potensi besar begitu Bu Ica dalam bidang bahasa Inggris. Jadi mungkin kita hanya perlu sedikit meningkatkan motivasinya dia supaya lebih semangat lagi dalam mengikuti kompetisi-kompetisi. Wah, luar biasa. Baik, Mbak Namira, kira-kira diceritakan usaha untuk bisa meraih prestasi seperti apa? Ya, usaha-usahanya saya belajar dengan sungguh-sungguh. Saya juga pantang menyerah setiap kali saya menemui kegagalan. Saya juga tidak pernah meninggalkan sholat saya dan tetap tekun berdoa. Begitu ya. Iya. Pokoknya bikin ngarep gitu ya. Bagaimana bisa juara sih gitu ya. Bagaimana kalau Mbak Naomi? Ya, usaha yang saya lakukan itu adalah belajar dengan sungguh-sungguh melihat berbagai macam buku, ya juga sering berdoa sih. Dan aku juga dibimbing sama Miss Laili dengan baik itu. Jadi ya itu aja sih. Iya, pokoknya kepinginnya menjadi satu yang terbaik gitu ya. Iya. Kemudian kira-kira siapa yang memberikan motivasi pada Naomi? Saya itu termotivasi untuk bisa pergi kuliah ke luar negeri kayak ayahku. Begitu. Berarti orang tua juga ada yang kuliah di luar negeri ya? Ya. Kemudian? Dan saya juga termotivasi agar dapat masuk ke dalam sekolah idamanku, yaitu adalah SMA 2 Kediri. Semoga nanti cita-citanya terkabul ya sayang ya. Ya, benar. Baik, Miss Laili, ketika sudah bisa mengantarkan anak-anak kita untuk bisa meraih kepada champion, yang ini juga bukan main-main, misalnya begitu ya. Itu kiat-kiat apa yang bisa dipakai sehingga anak-anak bisa naik di predikat itu? Iya, tentu saja untuk menghadapi event-event yang tergolong besar seperti ini Bu Ica, kita juga mempersiapkannya dengan seksama. Jadi kita memberikan bimbingan intensif kepada siswa tersebut. Hari demi hari kita berikan soal-soal, kemudian juga di rumah mereka juga belajar mandiri dengan soal yang kita berikan, juga mereka searching sendiri dari internet untuk menambah kosakata juga lebih banyak bacaan-bacaan yang harus mereka kuasai. Jadi nanti ketika mereka mengalami kesulitan di rumah, kita bahas keesokan harinya di sekolah. Jadi kita terus melatih mereka setiap hari begitu. Begitu. Bu, bagaimana sih biasanya dengan bahasa Indonesia? Kemudian kita beralih dengan bahasa yang lain. Itu ada pembiasaan tidak kira-kira itu? Iya. Bahasa itu kan ibaratnya pisau begitu ya Bu Ica ya. Jadi pisau itu jika kita inginkan pisau itu tajam, maka kita harus sering mengasahnya. Begitu juga dengan kemampuan berbahasa, terutama berbahasa Inggris. Jika kita ingin menguasai bahasa Inggris dengan baik, kita juga harus praktis, lebih banyak praktis. Dengan praktis itu semakin mengasah kemampuan kebahasaan kita, seperti itu. Iya. You have to bilingual English language every day. Jadinya begitu. Bu Istiqomah, ketika menghantarkan anak-anak kita ke salah satu event begitu ya. Itu kira-kira untuk kiatnya panjenengan untuk bisa memotivasi Mbak Namira seperti apa?
Untuk kiatnya agar meraih prestasi sama seperti bahasa juga, kita memberikan pembimbingan secara intensif ketika menjelang pelaksanaan itu. Siap. Dengan memberikan soal-soal latihan, kemudian ketika kita melakukan pertemuan pembimbingan, kita bahas bersama, sehingga ada diskusi. Sehingga apa yang mengalami kesulitan bisa diselesaikan bersama. Baik. Selain itu juga disarankan anak-anak yang namira ini supaya belajar di rumah lebih giat lagi selain soal-soal yang kita berikan. Baik, luar biasa. Baik pemirsa, sudah ada satu segmen yang berlalu dan ini nampaknya akan semakin menggeliat tajam di segmen yang berikutnya. Jangan kemana-mana, setelah lagi kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainuddin, Kepala MTSN 1 Kediri, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mimbar TV Provinsi Jawa Timur. Kedatangan Mimbar TV di MTSN 1 Kediri memberikan motivasi yang luar biasa. Selain memberikan semangat perkembangan madrasah kepada kami, juga menjadi tempat syiar MTSN 1 Kediri ke seluruh rakyat Jawa Timur maupun Indonesia. Sekali lagi, terima kasih Mimbar TV, top markotop Mimbar TV selalu di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Ica Asifah di Siswa Prestasi Akademik, dan kita masih ada di MTSN 1 Kediri. Dan di segmen 2 ini kita akan banyak juga ulik tentang pengalaman bagaimana anak-anak kita yang ada di sini, dan juga bagaimana sih ibu guru bisa menghantarkan siswi-siswinya kali ini. Baik, untuk Naomi nih Bu Ica ingin bertanya, adakah pengalaman yang signifikan ketika mengikuti event ini? Pernah sih. Seperti apa pengalamannya? Waktu itu saya pernah pergi ke lomba kan. Nah di sana itu aku mengikuti tahap pertama itu oke-oke saja. Tapi setelah itu kan diumumkan kalau lulus tahap pertama. Di tahap keduanya itu aku tersesat dan nggak bisa nemuin tersesat. Wah, keren ini kalau ada kata-kata tersesat begini. Seperti apa tersesatnya sayang? Pergi ke ruangan yang salah. Oh begitu, salah kamar ceritanya ya? Iya, salah kamar. Iya. Kemudian? Gak usah, itu nyarinya juga bingung. Tapi akhirnya aku datang sana lumayan telat gitu. Tapi ya bisa saja sih. Iya. Lalu setelah itu di finalnya aku tuh tersesat lagi. Malah pergi ke kamar yang untuk tahap kedua gitu. Oh begitu. Iya. Nah tapi masalahnya itu mulai hujan. Iya. Lagi lari-lari, keliling nyari tempat pasar kuyup kena hujan. Iya. Tetapi akhirnya nyampe juga begitu ya? Iya, akhirnya nyampe juga, lumayan telat banget. Baik. Kayak setengah gitu. Oke. Untuk mempersiapkan ini sayang, untuk mempersiapkan Olimpiade ini ya. Jadi adakah kesan-kesannya gitu? Saya mesti ngapain gitu kan? Cari apa, bahannya seperti apa, tingkat kesulitan atau kemudahannya itu ada nggak? Ya ada sedikit-sedikit, tapi nggak terlalu jelas ya waktu itu. Jadi aku cuma belajar yang biasanya muncul gitu, kayak sinonim, itu
Ya begituan lah. Iya. Baik, buat Namira, Mbak Namira ketika mengikuti KSM di tingkat Kabupaten Kediri bidang IPA apalagi ya 2023, kenapa tertarik dengan IPA? Karena saya dari dulu memang suka IPA, saya suka dengan lingkungan dan dengan alam, begitu. Saya suka hewan juga. Begitu ya. Sehingga akhirnya ada sesuatu hal yang memang perlu dipelajari, begitukah kira-kira Namira? Iya. Iya. Kemudian Ibu, ini ada Miss Laila atau sengaja begitu pemirsa. Untuk Miss Laili, ini kali keberapa mengikuti Olimpiade seperti ini? Sekolah kami rutin ya Bu Ica mengikuti olimpiade seperti ini ya, jadi ini sudah kesekian kalinya, tidak terhitung ya, karena setiap tahun mesti ada event-event kegiatan olimpiade yang kami ikuti dari berbagai macam sekolah dan madrasah. Begitu pula dengan Bu Istiqomah ya, ketika karena memang ini adalah sekolah yang memiliki satu proyek begitu untuk bisa menghantarkan putra-putrinya untuk menjadi sebuah event yang luar biasa begitu. Nah ini Ibu, Bu Isti, ketika mengalami satu proses gitu ya, berproses untuk bisa mengantarkan anak-anak itu, suka dukanya seperti apa? Kalau sukanya tentunya dalam event yang membanggakan, jika yang kita bimbing, yang kita bina itu mendapatkan juara, itu suatu kebanggaan. Woi, keren. Dukanya ketika menjelang pelaksanaan Olim, ternyata pesertanya ini yang kita bimbing itu mengalami down atau nervous. Nah, itu kita harus memberikan motivasi. Terus pokoknya pede saja, nggak usah khawatir. Betul. Gitu. Yang penting maju terus, pantang mundur. Juga dukanya itu adalah ketika diumumkan tentang hasil perlombaannya itu, tentu saja semua peserta kan berharap menjadi pemenang gitu ya Bu Ica ya. Tetapi kan ya namanya lomba, ada yang menang, ada yang kalah. Itu kadang ketika murid kita tidak berada di posisi yang mereka harapkan, mereka tidak mendapat juara, mereka biasanya itu bersedih dan kecewa dan sebagainya. Nah itu mungkin kita sebagai guru harus bisa membesarkan hati mereka bagaimana supaya mereka tidak down seperti itu. Betul. Ya. Dan memang karena memang sebuah prestasi itu sudah layak kan ya. Ada yang mundur, ada yang maju. Kemudian ketika maju itu ekspektasinya juga seperti apa gitu. Pak, tapi paling tidak sebagai tugas seorang pembina ini ya, pengawalannya itu ketat gak sih Bu ke anak-anak itu? Misalkan Ibu harus monitoring gitu kan, di rumah harus seperti ini, ada rundown gitu, ada rundown belajar seperti apa? Untuk Namira, karena memang dia ini suka dengan IPA, di rumah itu dia sudah punya rencana sendiri bersama ibunda tercintanya. Oh begitu ya, sudah dirembuk sendiri gitu ya. Sebagai tambahan mungkin ya, sebagai tambahan wawasan. Gitu ya. Betul, jadi kita juga melibatkan orang tua untuk membantu mengkondisikan persiapan anak-anak di rumah. Jadi kita membimbing di sekolah dan orang tua membantu membimbing di rumah, seperti itu Bu Ica. Kira-kira orang tua sampai ketika berangkat ke event itu ready tidak sih dengan persiapan mentalnya barangkali atau materi-materi seperti apa begitu? Ya, alhamdulillah juga orang tua keduanya ini sangat support begitu ketika anak-anaknya diikutkan dalam lomba, bahkan mereka mengikuti sampai ke tempat lombanya pun mereka mengikuti seperti itu. Karena rasa penasaran juga ya. Iya, Namira dan Naomi. Namira terlebih dahulu, ketika sudah saya harus ikut Olimpiade nih Mam gitu kan, bagaimana ibu bapak atau orang tua yang mensupport itu dalam bentuk apa kira-kira? Ya mereka sering memberikan saya support seperti ya membelikan buku-buku untuk saya pelajari ya, terus habis itu setiap saya down mereka selalu bilang, ayo Ras, sedikit lagi, bentar lagi lombanya, jangan putus asa Ra, ayo semangat ya, terus memberikan motivasi seperti itu. Begitu. Kalau Namira, Naomi? Biasanya sebelum lomba saya diajarin sama ayahku dengan cara ya dikasih rundown gitu, sama bukunya
dibantu belajar gitu. Luar biasa, dikawal pokoknya ya. Luar biasa pemirsa yang ada di rumah. Kayaknya segmen kita semakin tambah, semakin banyak juga dialog-dialog yang berkembang begitu ya. Jangan kemana-mana, masih ada satu segmen lagi. Kita akan kembali sesaat lagi. Siswa prestasi akademik masih kembali bersama Anda pemirsa yang ada di rumah dan ibu sekalian yang ada di ruang kita saat ini. Nah, anak-anak juga, Mbak Namira dengan Mbak Naomi. Di edisi kali ini kita akan coba menanyakan kepada Ananda berdua, kira-kira ekspektasi apa yang akan dicapai setelah mengikuti event ini? Mbak Namira terlebih dahulu, silakan. Ya, harapan saya setelah saya mengikuti lomba-lomba seperti tadi, kedepannya saya masih dapat terus berprestasi, meraih juara, dan juga saya berharap saya dapat menggapai cita-cita saya tentunya. Oke, kemudian Mbak Naomi? Ekspektasi saya dengan mengikuti lomba-lomba begini itu adalah ya mendapatkan prestasi, dan semoga nanti prestasiku bisa menumpuk sampai aku bisa masuk ke sekolah manapun yang aku inginkan. Wah, keren, luar biasa. Semoga harapannya nanti bisa tercapai ya, sayang ya. Oke, untuk Miss Laili, kira-kira ketika sudah mendapatkan siswinya mendapatkan sebuah prestasi, kira-kira harapannya Ibu seperti apa? Ya, harapan kami adalah semoga siswa kami yang berprestasi tetap bisa berprestasi di jenjang selanjutnya, jadi tidak cuma berhenti di level MTS saja. Nanti ketika dia sudah melanjutkan ke SMA, ke aliyah dan ke perguruan tinggi, dia tetap bisa mengukir prestasi seperti yang dia dapatkan seperti saat ini. Dan juga kita harapkan nanti sekolah kami juga bisa terus mencetak generasi-generasi berprestasi seperti Naomi. Iya. Ya. Bu Istiqomah, monggo. Hampir sama. Harapan kami dari madrasah juga sama. Berharap Ananda ini nanti tetap terus berprestasi, semangat belajar tanpa henti, karena belajar itu sepanjang hayat. Begitu. Kedepannya kita juga berharap siswa-siswa kita bisa terus berprestasi di tahun mendatang. Ya, ada pesan untuk teman-teman yang ada di luar sana, Ibu. Kira-kira bagi mereka yang belum mendapatkan prestasi yang sama dengan teman-teman saat ini. Disilakan Miss Laili. Saya dulu, Bu Is ya. Jadi anak-anak ingatlah bahwa kalian semua itu adalah ibaratnya bintang yang mempunyai sinar dengan warnanya masing-masing ya. Every single child has their own shine of the star. Jadi kalian punya bakat masing-masing yang mungkin berbeda dengan satu sama lain, tapi yakinlah bahwa bakat itu jika kalian kembangkan dan kalian olah dengan maksimal, maka nanti akan bersinar pada waktunya. Kalian akan menjadi prestasi sesuai dengan bakat kalian. Jadi teruslah berusaha dan mencari potensi diri kalian. Ya, Ibu Istiqomah monggo. Siswa-siswi yang belum berprestasi, jangan menyerah. Kalian semua adalah yang terbaik. Kalian semua memiliki kemampuan dan keistimewaan masing-masing. Silahkan digali, silahkan dikembangkan agar ke depan bisa berprestasi. Ya, Mbak Namira, kira-kira ada motivasi apa kepada teman-temannya yang saat ini lagi kepingin memiliki prestasi yang sama? Ya, motivasi saya adalah untuk teman-teman
Kalian semua pasti juga bisa menjadi bintang karena tidak ada yang tidak mungkin dunia ini. Yang terpenting adalah belajar yang sungguh-sungguh dan jangan lupa untuk tetap berdoa, jangan pernah menyerah dan gapailah cita-citamu setinggi langit. Ya, Mbak Namira, Mbak Naomi disilakan. Untuk kalian yang ingin berprestasi dengan banyak, saya sarankan itu belajarnya jangan keras-keras banget. Itu istirahat dikit-dikit gitu. Jangan sampai ngetruk. Ya, work smart not hard. Oh, begitu ya. Jaga diri ya. Jaga diri, jaga kondisi. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, luar biasa liputan kita di kesempatan edisi pagi hari ini. Dan memang sebuah prestasi itu mudah sebetulnya untuk kita raih. Tinggal bagaimana kesungguhan kita, bagaimana persiapan kita, dan sebetulnya apa yang menjadi motivasi kita untuk bisa ingin mengikuti event-event dan itu bisa meningkatkan prestasi kita. Tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang sulit ketika kita ingin berusaha. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita wujudkan ketika kita ingin mendapatkan satu hal yang lebih baik. Terima kasih dan saya Ica Asifah, sampai jumpa di bingkai acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.